warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan MPLS, masa pengenalan siswa di SMP IT Insan Cedergia ini by virtual dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Saya perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya selaku Wakakurikulum mengucapkan selamat datang di SMP IT Insan Cedergia Semarang. Semoga kita semua bisa mendidik putra-putri kita menjadi insan cedergia yang Qur'ani, kreatif, inovatif, dan kompetitif. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menitipkan putra-putrinya, yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk kita semua didik di SMP IT Insan Cedergia ini. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang kurikulum di SMP IT Insan Cedergia. Untuk yang pertama, SMP IT Insan Cedergia memiliki 19 mata pelajaran. Ya, kita punya 19 mata pelajaran yang terdiri dari 13 mata pelajaran umum dan ada 5 mata pelajaran khusus. Seperti itu. Untuk mata pelajaran umum kita sesuai dengan mata pelajaran yang ada di Dinas Pendidikan. Mata pelajaran yang ada di SMP IT Insan Cedergia diantaranya Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau kita kenal dengan PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, ada Prakarya, ada Bahasa Jawa, ada Keterampilan Elektro. Ini adalah mata pelajaran khas di SMP IT Insan Cedergia. Dengan harapan ketika anak nanti lulus dari SMP IT Insan Cedergia yang mau masuk di SMK, mereka memiliki bekal untuk keterampilan elektro ataupun mereka bisa mengaplikasikan keterampilan elektro ini di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya mata pelajaran bimbingan konseling itu adalah mata pelajaran umum. Untuk mata pelajaran yang agama itu kita punya mata pelajaran fikih, bahasa Arab, nahwu sorof, aswaja. Kita ini berbasis aswaja ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pelajaran BTA atau BAQ, baca Al-Quran dan tahfidz. Jadi totalnya ada 18 mata pelajaran. Untuk kelas 7 ini, untuk tahun ini kami mohon maaf untuk pelajaran ada 19 mata pelajaran, mohon maaf. Kemudian di dalam 1 minggu SMP IT Insan Cedergia ini kita memiliki 53 jam mata pelajaran yang dibagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu ada 10 jam mata pelajaran per hari dengan 10 jam mata pelajaran per hari. Jumat 9 jam mata pelajaran per hari dan hari Sabtu ada 6 jam mata pelajaran per hari.
Untuk kegiatan harian kami sampaikan dengan 10 jam mata pelajaran, siswa SMP ITS Insan Cendekia ini masuk atau bel masuk pagi. Bel itu kita jam 6.30 atau jam setengah 7 pagi. Kita sudah bel dan siswa diharuskan atau diwajibkan untuk berwudu dan selanjutnya mengikuti sholat duha bersama-sama. Sholat duha dilaksanakan setelah anak-anak berwudu, dan setelah selesai sholat duha, anak-anak satu tingkatan. Jadi kita bagi untuk 2 kegiatan. Yang pertama adalah BAQ atau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, yang kedua tahfidz atau murojaah. Jadi sebagai contoh, kelas 7 adalah materi BAQ. Jadi kelas 7 semua adalah belajar membaca, dan kelas 8 dan 9 ada murojaah bersama-sama atau menghafal ulang surat-surat pendek ataupun bacaan sholat. Untuk setelah kegiatan BAQ dan tahfidz atau murojaah tersebut, itu kita akhiri jam 7:30 kurang 5. Kemudian jam 7:30 mereka mulai pelajaran masuk. Jam 7:30 anak-anak masuk ke dalam kelas, memulai pelajaran jam pertama, kedua, dan ketiga sampai jam 8:50 atau jam 9 kurang 10. Maaf, jam 10 setengah 10. Jadi untuk jam pertama kita laksanakan dari jam 7:30 selama 3 jam mata pelajaran, per jamnya 40 menit. Jadi anak-anak istirahat jam 9:30. Untuk yang kedua, setelah istirahat anak-anak masuk kembali jam 10 kurang 10. Jadi kita istirahat dalam waktu 20 menit. Jam 10 kurang 10 anak-anak istirahat. Kemudian menerima 3 jam mata pelajaran lagi jam 11.50 atau jam 12 kurang 10 anak-anak kembali istirahat yang kedua. Istirahat yang kedua kita sesuai kesepakatan kita anak-anak istirahat yang kedua setelah dikumandangkannya adzan. Jadi walaupun adzannya jam 11:30 anak-anak tetap kita keluarkan untuk istirahat, yaitu untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur berjamaah, anak-anak masuk kembali ke kelas sampai jam 12:30. Jadi setelah sholat duhur biasanya anak-anak yang membawa bekal bisa makan atau anak-anak bisa jajan atau istirahat. Setelah itu jam 12:30 bel masuk istirahat yang kedua. Setelah jam 12:30 anak-anak masuk, kemudian pelajaran kembali sampai jam 15:10 atau seperti yang istirahat pertama, mereka masuk kembali ketika mereka keluar ketika melaksanakan adzan asar. Ketika adzan asar berkumandang, setelah itu anak-anak baru boleh keluar untuk melaksanakan sholat asar. Walaupun adzan asar jam 2:30 atau lebih 10, anak-anak tetap keluar untuk melaksanakan sholat asar. Untuk yang kemudian, untuk hari Jumat masuk seperti biasa, tetapi anak-anak keluar jam 11:30 untuk persiapan sholat Jumat. Untuk yang laki-laki mungkin persiapan memakai sarung, memakai sandal, dan lain-lain. Dan mereka melaksanakan sholat Jumat di masjid. Untuk yang perempuan, mereka melaksanakan sholat duhur berjamaah di pondok. Di dalam sholat duhur anak perempuan, anak-anak
persiapan wudhu, kemudian melaksanakan sholat duhur berjamaah. Setelah itu ada kelas-kelas yang bertugas. Misalnya kelas 7A tugasnya minggu ini, 7B tugasnya minggu depan. Tugas diantaranya yaitu melaksanakan iqomah. Kemudian setelah iqomah imam, ada zikir dan doa sesudah sholat, ada pembimbing membaca Al-Quran atau membaca surat-surat seperti surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, kemudian surat Ar-Rahman, surat Yasin, ataupun membaca tahlil. Kebiasaan kita seperti itu. Atau ketika bulan Maulud terkadang kita juga membaca Maulid Tiba, seperti itu. Setelah itu sambil menunggu anak putra selesai melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, jam 12:30 anak masuk kembali melaksanakan pelajaran sampai sholat, sampai adzan asar. Kemudian anak-anak melaksanakan sholat asar dan pulang. Untuk yang hari Sabtu kita hanya melaksanakan 6 mata pelajaran, 6 jam pelajaran, 6 jam pelajaran terdiri jam pertama, jam kedua kita gunakan untuk khitobah atau meeting program. Khitobah atau meeting program ini adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk melatih mental siswa, melatih mental putra-putri kita semua. Ketika nanti terjun di dalam masyarakat, mereka bisa setidaknya misalkan membawakan acara atau MC, bisa juga setidaknya memimpin tahlil, atau mereka bisa membacakan Al-Quran, bisa pidato. Itu bertujuan untuk melaksanakan itu. Karena di samping membekali anak-anak dengan bekal ilmu matematika, ilmu bahasa, kita juga ingin membekali anak dengan ilmu-ilmu hidup seperti ilmu agama dan ilmu yang bisa kita terapkan di masyarakat, misalkan untuk pengajian-pengajian di masyarakat, seperti itu. Jadi di dalam meeting program ini kegiatannya kita bagi menjadi beberapa tugas. Sama, kelas 7A kita jadwalkan misalkan Sabtu pertama, 7B Sabtu kedua, 7C Sabtu ketiga, misalkan seperti itu, 8A Sabtu keempat. Nanti kemudian balik lagi ke 7A. Itu petugasnya sesuai kelas dan wali kelas masing-masing akan menunjuk siapa. Jadi ada MC bahasa Inggris dan MC bahasa Indonesia, ada sambutan ketua panitia, ada pembacaan Qori atau pembacaan Al-Quran, ada terjemah bahasa Inggris dan terjemah bahasa Indonesia. Ada juga pidato pembacaan tahlil, pemimpin pembacaan tahlil, pemimpin doa untuk tahlil. Ada juga pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia, dan pidato bahasa Jawa. Yang terakhir ada evaluasi. Itu semua dilakukan oleh anak-anak. Nah, meeting program berakhir 2 jam mata pelajaran. Setelah meeting program, anak-anak istirahat, dan setelah istirahat anak-anak masuk kembali pelajaran, 4 jam pelajaran sampai adzan zuhur. Setelah adzan zuhur mereka bersiap-siap untuk wudhu dan melaksanakan sholat zuhur, kemudian mereka bisa pulang ke rumah masing-masing. Seperti itu untuk kegiatan hari Sabtu. Untuk selanjutnya KKN kriteria ketuntasan minimal di SMP IT Insan Cedevia adalah 61. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang nilainya kurang dari 61 bisa melakukan remedial. Jadi nilai di sini harus 61 karena untuk kenaikan kelas ada beberapa kriteria, salah satunya 3 nilai dalam mata pelajaran di bawah 61 mereka tidak naik kelas, atau juga 10%
dari ketidakhadiran tanpa keterangan juga tidak naik kelas. Dan juga pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, PKN, dan Bahasa Indonesia, jika 3 mata pelajaran tersebut mendapatkan nilai di bawah KKM atau di bawah 61, mereka juga tidak bisa naik ke kelas selanjutnya. Jadi mohon diperhatikan, untuk 3 mata pelajaran tersebut di bawah KKM sudah jelas tidak naik kelas, walaupun salah satunya saja. Jadi ketika semua mata pelajaran ada sejumlah 3 mata pelajaran tidak mencapai KKM atau di bawah KKM atau tidak mencapai 61, itu anak-anak otomatis juga tidak naik kelas. Tapi kalau mata pelajaran PAI, PKN Bahasa Indonesia, walaupun hanya mata pelajaran PAI mendapatkan nilai di bawah KKM atau atau PKN mendapatkan nilai di bawah KKM atau Bahasa Indonesia mendapatkan nilai di bawah KKM, itu sudah pasti tidak naik kelas. Atau semua mata pelajaran mendapatkan nilai sikap ada yang C, itu juga otomatis tidak naik kelas. Dan di sini kita lebih mengedepankan sikap dan aturan yang dilaksanakan anak-anak, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, pelajaran agama, saya akan menerangkan tentang pelajaran agama. Untuk pelajaran BAQ, baca Al-Quran, tahfidz, itu kita laksanakan dalam satu tingkat, misalkan 7A, 7B, dan 7C, itu kita jadikan satu, tapi kita buat kelompok-kelompok. Jadi nanti anak yang belum bisa untuk jilid 1, ada anak yang jilid 1 misalkan 10 anak, ini nanti dipegang oleh satu guru atau satu ustadz. Jadi satu kelompok ada yang 10 anak, misalnya jilid 2 nanti ada 15 anak. 15 anak itu akan dipegang oleh satu guru. Yang Al-Quran misal ada 20 anak, 20 anak itu juga akan dipegang oleh satu guru. Jadi seperti itu untuk kelas BAQ. Karena kemampuan anak ketika masuk ini adalah berbeda-beda. Jadi untuk tahfidz sama. Jadi nanti kita serempak 2 jam pelajaran BAQ misalkan. Nanti anak-anak menuju kelompok masing-masing dengan mencari gurunya masing-masing. Ada yang di kelas, ada yang di perpustakaan, ada yang di pondok, dan biasanya Bapak Ibu guru mencari ruangan masing-masing. Seperti itu. Untuk pelajaran tahfidz sama, sesuai kelompok. Nanti ada yang baru sampai surat Anas sampai Al-Qari'ah, nanti jadi satu kelompok. Ada 7 guru atau ustadz-ustadzah juga. Itu untuk pelajaran BAQ dan tahfidz. Untuk pelajaran nahwu shorof tetap di kelas, tapi nahwu shorof kita memakai metode tamyiz yang kita sadur dari tamyiz Indramayu. Jadi pembelajaran nahwu shorof yang menyenangkan melalui lagu-lagu seperti itu. Nanti untuk video nahwu shorof, video BAQ akan kita upload di YouTube juga. Monggo Bapak Ibu guru, Bapak Ibu atau putra putri bisa melihat pelajaran nahwu shorof seperti apa, pelajaran BAQ seperti apa, seperti itu. Untuk pelajaran bahasa Arab itu untuk kelas 7 tahun ini itu kita lebih memfokuskan di menulis Arab, karena banyak sekali anak-anak didik kita yang belum bisa menulis Arab. Jadi pelajaran bahasa Arab nanti jangan kaget Bapak Ibu kalau pelajaran bahasa Arabnya kok hanya menulis Arab, karena kita berpikir kalau anak-anak mau dikasih pelajaran sedang mereka tidak bisa menulis ataupun membaca Arab, kan juga agak susah begitu. Jadi untuk pelajaran bahasa Arab kelas 7 kita lebih memfokuskan ke menulis dan membaca Arab, seperti itu. Karena kita menerima
dari semua anak, walaupun bisa ngaji ataupun tidak bisa ngaji, semua kita terima. Seperti itu. Nanti ada bukunya sendiri untuk pelajaran menulis Arab jilid 1 sampai jilid 6. Kita memakai buku Yasiro. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran fikih. Pelajaran fikih, kenapa kita mau ambil pelajaran fikih di sini? Karena pelajaran fikih kita lebih pengaplikasian pelajaran fikih itu lebih banyak. Seperti anak-anak yang belum bisa sholat, belum bisa wudhu, di pelajaran fikih ini nanti kita akan godok. Karena setiap tes UTS ataupun PAS ataupun PTS ataupun PAS ataupun PAT 4 kali dalam setahun anak-anak ada ujian praktik sholat. Jadi UTS juga ada praktik sholat, UAS atau PAS juga ada, PAT juga ada, PAS kedua juga ada. Setiap ada tes pasti ada tes praktik sholat, praktik wudhu, praktik adzan dan iqomah, itu pasti ada. Seperti itu. Itu akan masuk ke dalam pelajaran fikih. Jadi kita memilih pelajaran yang langsung diaplikasikan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya sebagai wakil kurikulum di sini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon dicermati bagaimana kegiatan-kegiatan sekolah anak-anak di sini. Dan kami mohon untuk Bapak Ibu untuk membawakan bekal putra-putrinya dari rumah ataupun memberitahu putra-putrinya untuk jajan di kantin sekolah dan tidak jajan yang istilahnya makanan-makanan yang kurang sehat atau makanan-makanan yang di luar sekolah seperti itu. Karena jam pelajaran kita cukup panjang dari pagi sampai sore. Disarankan untuk anak-anak walaupun sekali makan dengan nasi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dan putra-putri semua. Saya ucapkan terima kasih. Mohon dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.